Selamat datang kembali di book novel dari Audiotune yang berjudul After Divorce, karya Lunox, pengisi suara Momo, bab 11. Pamit. Langsung saja yuk kita dengarkan. Cekidot. Jia mundur perlahan dan menjauh dari Alex dan Sofia yang berbincang di bawah tangga. Dia kembali meletakkan piring irisan buah itu kembali di atas meja makan. Sampai sebuah suara memanggilnya. Jia! Panggil Sofia. Iya, Ma. Jia menghampiri sang mertua dan menyajikan piring irisan buah itu di atas meja ruang tengah. Lama sekali. Maaf, Ma. Malam datang. Sehabis makan malam, Jia tidak masuk ke kamarnya. Dia langsung menemui Raiden di dalam kamar sang anak. Saat itu, Raiden sedang bermain dengan Rubik barunya, ditemani oleh Ina. Mami, sapa Raiden, dan Jia tersenyum seraya mendekat. Ikut duduk di atas karpet tebal yang masih penuh dengan mainan. Aku akan menyusun wajah Mami, Daddy, dan Raiden di Rubik ini, ucap Raiden. Rubik baru pemberian Sofia ini memang istimewa. Raiden meminta dibuatkan secara langsung, seperti puzzle yang menyusun sebuah gambar. Raiden meminta dalam bentuk Rubik, berisi keluarga lengkapnya. Dia, sang ibu, dan ayah. 10 menit menunggu. Wajah Jia sudah sempurna di satu sisi Rubik itu. Namun, wajah Alex dan Raiden masih belum sempurna. Tara, ini adalah mamiku, ucap Raiden, bangga, langsung menunjukkan hasil kerjanya pada sang ibu. Dan Jia memberi penghargaan dengan sebuah pelukan hangat, lalu ciuman di atas kepala anaknya itu. Anak mami memang pintar, balas Jia. Ina pun tersenyum melihat kebersamaan keduanya. Nyaris menyentuh jam 9. Raiden mengajak Jia untuk kembali tidur bersama dia. Tentu saja, Jia mau. Memang itu tujuannya datang ke kamar ini. Menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya selagi dia masih memiliki kesempatan. Sebelum berbaring di atas ranjang, Raiden dan Jia membantu Ina untuk membereskan mainan-mainan itu. Kembali memasukkannya ke dalam box dan menyingkirkannya di salah satu sudut. Ina keluar, namun tak berselang lama Sofia masuk. Di saat Jia tengah memasang selimut untuk dia dan Raiden yang sudah berbaring di atas ranjang. Kamu tidur di sini? Tanya Sofia dan Raiden yang menjawab. Iya, Oma. Aku ingin tidur dengan Mami. Jawabnya. Membuat Sofia tidak bisa menolak, karena Sofia sangat menyayangi cucunya ini. Mendapatkan cucu pertama laki-laki tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuknya. Baiklah, tidur yang nyenyak ya sayang, balas Sofia. Dia mencium kening Raiden dan kembali keluar dari dalam kamar itu. Jia tersenyum. Hal itulah yang selalu dia syukuri. Tidak peduli jika Sofia dan Alex memperlakukannya dengan tidak baik, yang penting bagi Jia kedua orang itu sangat menyayangi anaknya. Mam, peluk. Jia menggeser tubuhnya dan memeluk sang anak. Raiden suka sekali tidur sambil memeluk Mami seperti ini. Mami juga suka sekali tidur sambil memeluk Raiden seperti ini. Mami harus janji satu hal pada Raiden. Apa? Jangan pernah tinggalkan Raiden, meskipun Oma dan Dede selalu memarahi Mami. Duk. Seketika dada Jia kembali sesak, seperti sebuah firasat. Seolah Raiden tahu jika sebentar lagi dia akan pergi. Jia diam sejenak, menyusun kata untuk pamit agar jawabannya tidak melukai hati sang anak. Jika suatu saat nanti Mami pergi, di antara kita tidak akan ada yang berubah sayang. Selamanya, Mami akan tetap menjadi Mami Raiden. Dan Raiden selamanya akan tetap jadi anak Mami. Antara ibu dan anak itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Meski mereka berjauhan, mereka akan selalu menyayangi, mencintai, dan mendoakan. Memangnya Mami mau pergi? Sepertinya begitu, Raiden. Raiden kan tahu, Mami itu lebih suka tinggal di desa, berkebun di halaman belakang, dan menghabiskan sore dengan menyiram bunga di halaman rumah. Mami pernah bercerita seperti itu kan? Raiden diam, dia mengangguk. Mami ingin pergi dan hidup seperti itu. Apa boleh? Tanya Jia. Mami tidak ingin mengajak Raiden?
Raiden tidak bisa ikut sayang. Raiden kan masih sekolah. Tapi Mami janji, Mami tidak akan pergi terlalu jauh dari Raiden. Jadi kapanpun Raiden punya waktu, Raiden bisa menemui Mami. Bagaimana? Setuju tidak? Raiden nampak berpikir. Dede ikut Mami atau tidak? Tanya Raiden lagi. Tidak sayang, Dede kan kerja. Lalu, Mami dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa, Mami sendiri. Raiden nampak tidak senang mendengar jawaban itu. Namun dia sulit sekali untuk berbohong ketika bicara dengan sang anak. Semuanya akan baik-baik saja sayang, percayalah, ucap Jia. Dia semakin memeluk erat anaknya, lalu mengusap punggung Raiden agar segera terlelap. Dan Raiden pun membalas pelukan ibunya itu, seraya perlahan menutup matanya, dan terlelap. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dublin aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.